Di konten ini kita akan melanjutkan kembali tutorial tugas diskusi. Setelah saya perhatikan masih ada beberapa mahasiswa itu belum memahami cara mengerjakan tugas diskusi. Dan kita akan ulas itu satu persatu. Dimulai dari Jadi untuk sesi ini kita akan membahas tutorial tugas diskusi. Dan setelah saya memperhatikan masih saja ada mahasiswa yang belum memahami bagaimana membuat tugas diskusi. Nah, jadi saya akan memberikan contoh dari pelaksanaan perkuliahan di kelas pengantar sosiologi tadi pagi, di mana mahasiswa saya di Universitas Kristen Tentena mengerjakan tugas diskusi. Dan waktu itu kita bicara soal fakta dan realita. Jadi saya akan menampilkan alur dari tugas salah satu tugas mahasiswa berkaitan dengan fakta dan realita. Jadi mahasiswa di kelas saya di Universitas Kristen Tentena mengerjakan tugas diskusi berkaitan dengan fakta dan realita. Jadi mahasiswa arahnya itu menjelaskan bagaimana atau seperti apa fakta dan bagaimana atau seperti apa realita.
Untuk model pengerjaan tugas ini, tugas diskusi, jadi mereka berdua, Agri dan Aldo, dia membuat tugas diskusi. Jadi seperti alur atau transkrip percakapan. Nah, untuk menjelaskan fakta dan realita itu, jadi alurnya itu ya alur percakapan, ya semacam kalau kita baca novel, ya seperti ini alur atau transkrip dari tugas diskusi. Bisa dengan cara seperti ini, untuk bentuknya bisa dengan cara seperti ini, bisa juga dengan nanti saya akan tayangkan juga mahasiswa mengirimkan salinan percakapan dari WhatsApp. Seperti apa sih? Nanti kita akan lihat ke sana. Bisa juga seperti ini bentuk pertama, bisa juga bentuk kedua dalam percakapan atau salinan atau screenshot dari percakapan di WhatsApp. Nanti tolong diburamkan nomornya, nomor dari teman kita diskusi. Nah, itu kan kita mengerjakan tugas diskusi, bukan tugas lainnya. Nah, bentuk ketiga itu bisa dikerjakan dengan cara, misalnya kita menyimpulkan percakapan. Jadi kita menyimpulkan hasil percakapan, kemudian mengirimkan ke saya. Nah, jadi alurnya seperti ini. Salah seorang dari mahasiswa saya itu memulai dengan pertanyaan, menurutku. Ini maksudnya pandangan mereka. Jadi ada yang menganggap bahwa realita itu sama saja, atau punya pendapat bahwa realita itu dan fakta itu sama saja. Kemudian salah seorang mengatakan bahwa fakta dan realita itu berbeda. Jadi seperti itu. Sambungannya di sini bisa dilihat. Jadi salah seorang mahasiswa dari rekan diskusinya itu mengatakan bahwa nasi sebagai makanan pokok. Ditulis oleh Angriani Anggita Parere. Kemudian teman diskusinya Rivaldo Lagonda. Jadi saya memulainya dengan menjelaskan bahwa fakta itu berbeda dari realita. Artinya fakta dan realita itu diibaratkan seperti telur ayam, di mana cangkangnya adalah fakta, sementara yang di bagian dalam isi telurnya merupakan realita, atau singkat kata, fakta menyembunyikan realita. Ini saya contohkan sepintas. Jadi contoh faktanya di sini. Di dalam kelas saya melihat mahasiswa tersenyum, tapi realitanya bisa saja berbeda karena fakta itu membungkus realita. Berkaitan dengan subtopik yang kedua, nasi sebagai bahan atau makanan pokok masyarakat Indonesia. Sebenarnya kalau saya nilai, sebenarnya hanya masalah pada redaksi dari kalimat atau cara mereka, mahasiswa saya, mengkalimatkan apa yang menjadi bagian dari tugas diskusi mereka. Dikatakan di situ, ini saya ulang kembali di sini, nanti bisa dilihat lebih
jelasnya. Jadi kalimat di paragraf terakhir dari halaman pertama tugas mereka, Indonesia tidak suka makan nasi, padahal faktanya, sekali lagi tolong kita lihat, kita dengarkan sama-sama ya. Indonesia tidak suka makan nasi, padahal faktanya orang Indonesia menganggap nasi sebagai makanan pokok. Oke, itu redaksi dari tugas diskusi mahasiswa saya. Jadi di sini sebenarnya yang saya pahami, mereka hanya masalah utama itu pada redaksi, cara mengkalimatkan. Artinya di sini yang mereka ingin tunjukkan di sini ada sebagian masyarakat Indonesia makanan pokoknya bukan nasi. Sekali lagi, ada sebagian masyarakat Indonesia makanan pokoknya bukan nasi. Oke, sampai di sini saya mencoba memahami tugas dari Aldo dan juga Agri. Secara tidak langsung mereka ingin mengatakan ada sebagian masyarakat Indonesia makanan pokoknya bukan nasi. Dan di lain sisi, nasi sebagai makanan pokok. Artinya, nasi sebagai makanan pokok yang mereka ingin jadikan sebagai fakta adalah nasi sebagai makanan pokok. Dan realitanya, ada sebagian masyarakat Indonesia makanan pokoknya bukan nasi. Ini yang pertama yang mereka munculkan. Jadi di sini fakta nasi sebagai makanan pokok. Realita untuk yang pertama ini menarik. Jadi mereka menghasilkan variasi dari perubahan-perubahan fakta dan juga realita. Semula, yang pertama yang ingin ditonjolkan adalah nasi sebagai makanan pokok. Ini yang menjadi fakta bagi mereka, bagi mahasiswa saya. Dan realitanya, sebagian masyarakat Indonesia makanan pokoknya bukan nasi. Berarti ada sebagian dari masyarakat Indonesia makanan pokoknya bukan nasi, bisa saja dari sagu, jagung, dan seterusnya. Nah, ini yang menarik yang ingin mereka tonjolkan. Kemudian yang kedua, perhatian saya pada ending kalimat di bagian belakang tugas mereka. Ini setelah kalimat orang Indonesia menganggap nasi sebagai makanan pokok, kemudian di closing dengan salah seorang dari mereka. Nah, sekarang aku jadi paham bedanya fakta dan realita. Di sini yang ingin mereka tonjolkan di sini, fakta yang pertama model yang kedua ya. Faktanya itu, fakta yang pertama maksud saya, faktanya itu yang mereka ingin tonjolkan, nasi sebenarnya bukan makanan pokok. Kemudian realitanya di sini secara tidak langsung mereka menonjolkan realitanya nasi kini menjadi makanan pokok. Nah, bagian kedua di sini, ininya bagi saya ini luar biasa.
Ini yang kita kenal dengan rekayasa sosial. Artinya realita yang ada itu ada bentuk realita yang merupakan hasil dari perubahan sosial dan modernitas. Misalnya ya pemikiran-pemikiran berkaitan dengan rekayasa sosial. Nasi itu merupakan produk dari politik ketahanan pangan yang banyak hal yang menarik di situ. Untuk menjelaskan mengenai rekayasa sosial atau berkaitan dengan perubahan sosial dan modernitas, di mana nasi kemudian menggantikan makanan pokok lainnya. Ini sangat spektakuler bagi saya karena ya memang kalau kita bicara soal realita, fakta dan realita, jadi seringkali fakta dan realita itu, prinsip yang pertama, fakta membungkus atau menyembunyikan realita. Dan yang kedua, tidak ada sesuatu yang pasti. Kadang kita menganggap itu fakta, tapi sebenarnya itu merupakan realita. Nah, ini yang menarik. Contoh tadi bagaimana mereka kemudian menganggap dari alur diskusi nasi sebagai makanan pokok. Ada dua hal di situ. Dan yang berikutnya berkaitan dengan realita. Jadi realita itu ada realita yang asli, origin, dan kemudian realita yang mengalami perubahan bentuk. Misalnya berkaitan dengan nasi. Dan nasi saat ini memang sebagai makanan pokok kita. Ini sesuatu hal yang cukup menarik bagi saya. Saya mencoba memahami bagaimana sih sebenarnya, kapan sih sebenarnya masyarakat Indonesia mulai makan nasi. Nah, ini yang menarik, pemikiran-pemikiran yang dihasilkan dari tugas diskusi yang dibuat oleh Agri dan Aldo. Oke, jadi ini yang menarik lagi. Jadi rupanya setelah saya coba memberikan contoh tutorial praktis ya membuat tugas diskusi, ini dari Oki, ini dia mudah sekali memahami. Jadi seperti ini loh yang hubungan antara manajemen dan organisasi. Jadi seperti ini simpelnya. Nah, saya bisa memahami bahwa dia mampu, Oki mampu untuk memahami bahwa yang namanya manajemen dan organisasi seperti ini, Pak, alurnya seperti ini. Nah, ini yang ingin saya tekankan, dan saya mengatakan bahwa ini yang menjadi bagian terpenting dari proses pembelajaran kita. Ilmu pengetahuan artinya harus bisa disederhanakan, dan seperti ini sangat luar biasa yang dikerjakan oleh Oki. Saya memberikan apresiasi yang sangat besar pada Oki. Kemudian ini menarik ya, dari Siti Rohmah. Ini luar biasa. Jadi dia menggunakan WhatsApp, kemudian dia melakukan seperti yang saya sampaikan. Jadi diskusi dilakukan via daring lewat WhatsApp. Nah, bagi saya, dan memang seperti ini fungsi dari teknologi untuk digunakan membantu kelancaran kita dalam mengerjakan misalnya mengerjakan tugas. Akhir kata, saya sangat berharap dengan adanya tutorial diskusi ini, di mana saya menampilkan bukti-bukti tugas diskusi dikerjakan oleh
rekan-rekan mahasiswa yang sudah mengerjakan sesuai instruksi, harapannya mahasiswa yang lain bisa termotivasi, bisa mengambil bagian terpenting dari upaya kami membuat proses pendidikan itu jauh lebih mudah. Dan tantangan ilmu pengetahuan saat ini yaitu membuat ilmu pengetahuan jauh lebih mudah sehingga kita bisa menggunakannya, memahaminya, dan mungkin mengaplikasikannya dalam berbagai hal. Dimulai dari pekerjaan yang sederhana melalui diskusi.